Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Sudah 1 bulan kita melakukan program pemerintah untuk stay at home. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Saya berdoa semua jemaat tetap semangat dan setia beribadah bersama keluarga. Bagi sebagian orang mungkin rasanya mudah, paling hanya merasa bosan aja karena nggak bisa keluar rumah atau nggak bisa belanja di mall. Tapi mungkin bagi sebagian besar rakyat Indonesia, termasuk saudara mungkin, ini situasi yang tidak mudah. Saya sering mendengar banyak orang tua atau anak yang stres karena menjadi sering ketemu di rumah. Biasanya anak menghabiskan waktu aktivitas di luar rumah dari pagi sampai sore. Sekarang orang tua harus mendampingi anak belajar di rumah, ditambah aktivitas yang berkurang di luar rumah, membuat orang tua bingung harus melakukan apa lagi. Dari antara kita juga masih ada yang bekerja di luar rumah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, atau untuk sekedar bisnis harus tetap berjalan, atau malah ada yang harus dirumahkan karena perusahaan atau bisnis tidak bisa dijalankan untuk sementara. Kemudian apa respon kita dalam menghadapi situasi akhir-akhir ini? Karakter apa yang keluar dari kita saat mengalami masa kesusahan seperti ini? Kadang kondisi yang sulit membuat kita bertanya-tanya, kenapa kok ini menimpa saya? Apa maksud Tuhan? Waktu keuangan kita mungkin terpuruk, kita tanya, kenapa ini terjadi kepada saya? Padahal saya sudah setia beribadah kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkuasa, kenapa Tuhan tidak segera menghentikan wabah ini? Pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya mencerminkan respon kita dari keinginan diri kita sendiri untuk lepas dari kesulitan, untuk bebas dari kesedihan, untuk bisa keluar dari masalah. Di dalam Alkitab, Rasul Paulus memberitahu pada kita apa yang harus kita ketahui saat menghadapi situasi yang sulit, agar kita dapat merespon dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Mari pada kesempatan saat ini kita buka bersama di dalam Roma 8, ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saudara yang sudah mendapatkan bisa membaca ayat ini bersama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dalam ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kata semuanya itu artinya ada kondisi sebelumnya, di mana Paulus akhirnya menyimpulkan dengan mengatakan semuanya itu. Bila kita membaca dari mulai pasal 5 sampai pasal 8 ayat 1 sampai 30, itu berbicara tentang bagaimana hidup kita di dalam Kristus. Oh, hidup dalam Kristus diwarnai dengan kasih karunia, damai sejahtera, pengharapan, pembenaran, kemenangan atas dosa. Hidup dalam Kristus artinya kita tidak lagi jadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Bagaimana bisa?
Di pasal 8 berkata, karena ada Roh Kudus yang memimpin kita pada kebenaran. Dalam ayat 26, 27, 28, di dalam penderitaan, Roh Kudus bahkan berdoa bagi kita. Dan di dalam penderitaan, Allah mengerjakan kebaikan bagi kita. Jadi, semuanya itu adalah maksud dari kesimpulan Rasul Paulus. Apa yang menjadi respon kita terhadap semuanya itu? Paulus merangkum dengan satu pernyataan dalam ayat 31, bahwa Allah ada di pihak kita. Kalau saudara punya Alkitab terjemahan bahasa Inggris, Allah ada di pihak kita, ditulis di situ, God is for us. Artinya Allah bagi kita. Allah adalah untuk kita. Ini adalah pemberian terbesar yang dapat kita terima. Kalau Allah bagi kita, siapakah yang akan melawan kita? Bukan berarti tidak ada yang melawan kita, saudara. Rasul Paulus menyebutkan di ayat berikutnya, ada pedang, penganiayaan, bahkan kematian yang akan melawan kita. Tapi maksud siapakah yang akan melawan kita? Artinya, sekalipun ada yang melawan, kita tidak bisa dikalahkan. Tidak ada kekalahan bagi orang percaya. Bahkan dikatakan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Itulah jika Allah bagi kita, untuk kita. God is for us. Apa buktinya bahwa Allah itu untuk kita? Kita lihat di ayat berikutnya, ayat yang ke-32. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Pada waktu mendengar kata segala sesuatu, pikiran kita biasanya langsung menuju kepada hal-hal yang kita inginkan. Sangat masuk akal jika Allah saja memberikan miliknya yang paling berharga, yang terbesar, yaitu Yesus sebagai penebus kita, maka hal-hal lainnya yang kecil-kecil juga pasti akan diberikan kepada kita. Mungkin kita saat ini mulai bikin daftar permintaan kepada Tuhan, karena janjinya akan memberikan segala sesuatu. Tapi, maksud segala sesuatu di situ bukan itu. Kita harus melihat konteksnya. Segala sesuatu di sini adalah segala sesuatu yang kita perlukan dan yang bermanfaat untuk pengharapan keselamatan kita. Allah menyelamatkan kita, tapi Dia juga mau memastikan kita tetap ada di dalam keselamatan itu. Mungkin kita bisa saja jatuh dalam dosa, tapi kita sudah tidak hidup atau dikuasai dosa lagi. Lalu segala sesuatu apa yang kita perlukan untuk kita bisa terus berada di dalam pengharapan keselamatan yang Tuhan berikan? Kita masih perlu penghiburan ketika kita sedih. Kita masih perlu kekuatan ketika kita merasa lemah. Kita perlu penyertaan ketika merasa sendiri. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita agar kita bisa terus berada di dalam pengharapan yang benar akan keselamatan, pasti akan Allah berikan pada kita. Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Kalau Allah di pihak kita, maka keselamatan kita adalah pasti. Bahkan kematian atau maut pun tidak bisa menggagalkan keselamatan kita. Apalagi penderitaan, kesusahan yang kita alami di dunia saat ini. Keselamatan kita adalah pasti, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi pasti. Lalu bagaimana Allah bisa memastikan keselamatan kita? Yang pertama, tidak ada yang menggugat kita. Di dalam ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 3 kalimat di situ pertanyaan semua. Sebetulnya dalam naskah asli Alkitab tidak menggunakan tanda baca. Dalam terjemahan Inggris, kalimat yang kedua yang berbunyi Allah yang membenarkan mereka itu diakhiri dengan tanda titik, bukan tanda tanya, yang berarti adalah jawaban dari kalimat yang pertama. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jawabannya adalah Allah yang membenarkan mereka. Apa maksudnya? Menggugat itu biasa digunakan di pengadilan untuk sesuatu yang sudah diputuskan. Kalau keputusan sudah diambil oleh otoritas tertinggi, maka sudah nggak bisa digugat lagi. Allah punya otoritas tertinggi. Allah sudah membenarkan kita. Bukan berarti kita tidak bisa jatuh di dalam dosa, tapi posisi kita di hadapan Tuhan sudah benar, sehingga tidak ada yang bisa menggugat kita. Yesus sendiri sudah mengalahkan upah dosa itu sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana Allah memastikan keselamatan kita adalah tidak ada yang menghukum orang pilihan Allah. Dalam ayat 33 kalimat terakhir, siapakah yang akan menghukum mereka?
dalam terjemahan bahasa Inggris itu sebetulnya berada di ayat 34, bukan 33. Kemudian disambung di ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dalam terjemahan bahasa Inggris, ayat yang ke-34 tidak menggunakan tanda tanya, tapi tanda titik, yang merupakan jawaban dari pertanyaan. Jadi, ayat 34 dalam terjemahan bahasa Inggris berbunyi, siapakah yang menghukum kita? Jawabannya, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Apa maksudnya? Tidak ada yang bisa menghukum kita selain Allah, bukan? Namun Allah sendiri telah mengirim dirinya sendiri dalam Yesus untuk menanggung hukuman atas dosa kita. Bahkan Yesus menjadi pembela kita. Kalau di dalam bahasa Yunani, pembela kita disebutkan bukan pembela, tapi berdoa untuk kita. Kata yang sama juga dipakai di dalam ayat 27, ketika Roh itu berdoa untuk kita. Luar biasa, bukan? Yesus mati, Dia menanggung hukuman dosa kita. Yesus bangkit, Ia mengalahkan konsekuensi hukuman dosa, yaitu maut. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya, segala kuasa, otoritas Allah ada pada Yesus. Kita nggak perlu khawatir lagi akan gugatan atau hukuman dosa. Kita menjadi aman karena yang menjanjikan kita memiliki kuasa atas segala sesuatu. Lebih lagi, Yesus pembela kita sebagai perantara, pendoa syafaat bagi kita. Waktu kita menderita, Yesus melihat kita. Bahkan Ia berdoa untuk kita supaya kita tetap ada dalam pengharapan akan hidup kekal yang sudah Dia berikan. Nah, kalau jaminan keselamatan kita seperti itu, maka tidak ada yang bisa menggagalkan keselamatan kita, saudara. Kita akan baik-baik saja meskipun di dunia kita menderita. Kemudian yang ketiga, bagaimana Allah memastikan keselamatan kita adalah tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Tadi kita sudah baca ayat yang ke-35 sampai ke-39. Saya tidak akan bacakan lagi. Namun di ayat yang ke-39 dikatakan tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara bisa lihat di Alkitab masing-masing. Kalau diperhatikan, ayat tentang kasih Allah ini lebih banyak penekanannya. Jaminan keselamatan kita bahwa tidak ada yang menggugat itu hanya dibahas satu ayat. Tidak ada yang menghukum juga dibahas satu ayat. Tapi jaminan karena kasih Allah kepada kita sampai 5 ayat, saudara. Ayat ini mungkin nggak gampang dipahami oleh orang yang punya konsep salah tentang kasih Allah. Pertanyaan mengapa yang sering kita ajukan itu fokusnya adalah diri kita sendiri. Kita berpikir kalau Allah mengasihi, aku pasti sukses. Aku pasti kaya, aku pasti sehat. Aku pasti tidak akan mengalami kesusahan atau penderitaan. Padahal Rasul Paulus sudah menyebutkan di ayat 35-39 tentang kesusahan, pedang, penganiayaan. Jadi apa maksud dari tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Maksudnya adalah ketika kita merasa sakit, Tuhan tuh ingin berkata, aku tetap mengasihimu dalam kesakitanmu. Ketika kita menderita, Tuhan ingin berkata, aku tetap mengasihimu, bersabarlah dalam penderitaanmu. Ketika kita mengalami kesedihan yang mendalam karena mungkin ditinggal orang yang kita kasihi, Tuhan juga ingin berkata bahwa kasihku kepadamu tidak pernah gagal. Itu maksudnya, saudara. Tuhan mengasihi kita dalam keadaan apapun dengan kasih yang sempurna. Allah untuk kita, God is for us. Kita bukan cuma gak bisa dikalahkan, tapi kita adalah orang yang menang. Bahkan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu bukan cuma pasrah tanpa perlawanan. Dalam Roma 5 ayat 3-4 dikatakan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Bukan hanya nerimo atau pasrah. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jika kita berpikir kesengsaraan itu melemahkan kita, itu sama sekali tidak benar. Kesengsaraan itu justru menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, atau karakter kita yang dibentuk. Kalau karakter kita bertumbuh dewasa, maka pengharapan kita juga semakin kuat di dalam Tuhan.
Seperti contohnya kalau kita tinggal di daerah yang steril sama sekali, yang sangat bersih, maka tubuh kita tidak akan menghasilkan antibodi. Saudara tahu cara kerja imunisasi? Imunisasi adalah memasukkan virus ke dalam tubuh kita, supaya tubuh kita itu membentuk antibodi, sehingga ketika ada serangan virus tersebut, tubuh kita itu sudah bisa menahan, tidak akan jadi mudah sakit. Hal yang buruk jadi kebaikan. Roma 8 ayat 28, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Segala hal, termasuk penderitaan, kesusahan, kesedihan. Kelihatannya buruk, tapi Allah bekerja mendatangkan kebaikan. 1 minggu yang lalu, saya kehilangan sepupu saya. Dia dipanggil pulang oleh Tuhan, masih muda, umur 20 tahun. Saya membayangkan betapa sedihnya orang tuanya. Saya membayangkan itu terjadi kepada saya. Sebagai orang tua yang kehilangan anak, kata-kata apapun pasti tidak sanggup menghibur saya. Pertanyaan ini juga akan muncul, kenapa ini terjadi? Saya nggak percaya ini terjadi pada keluarga saya. Mungkin kita saat ini mengalami hal yang menyedihkan, hal yang susah, dan kita bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan wabah corona ini menyebar? Kenapa Tuhan membiarkan aku mengalami kehancuran dalam usahaku? Kenapa Tuhan membiarkan aku mengalami PHK? Kenapa Tuhan membiarkan banyak orang meninggal? Aku tahu Tuhan bisa menolong. Aku tahu Tuhan bisa menghentikan badai ini. Tapi sampai kapan? Kita terus bertanya-tanya ingin tahu jawabannya. Tapi jarang atau bahkan tidak pernah kita dapat jawabannya. Menurut kita, akan lebih baik jika Tuhan bisa menjauhkan atau bahkan menghapus penderitaan, kesedihan, kesulitan kita. Tapi ketika kita tahu bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, dan kita tahu bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita, maka kita tidak akan bertanya lagi mengapa. Masalah terbesar kita saat ini adalah karakter, saudara, bukan corona. Mari kita renungkan saat ini karakter apa yang muncul dari diri kita. Kejengkelan, kemarahan, kekecewaan, atau menjadi khawatir berlebihan? Bagi Tuhan, lebih penting kalau kita bisa belajar sesuatu dan mendapat keuntungan dari penderitaan, kesedihan, kesulitan yang kita alami saat ini. Lebih penting bagi Tuhan untuk memoles karakter kita agar tahan uji dalam kesusahan. Lebih penting bagi Tuhan kalau kita bisa meninggalkan kesedihan kita dan kemudian datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan percaya sambil berkata, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau membawa aku mengalami kesusahan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan aku melewati proses ini. Aku tahu ada kebaikan yang sedang Engkau kerjakan dalam hidupku." Sebagai ayat penutup, saya akan bacakan dari 1 Petrus 1 ayat 5-8. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Amin. Kiranya kita tetap setia, beriman kepada Tuhan, dan bersyukur dalam segala keadaan. Karena semuanya ini mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan Yesus Kristus penebus kita, mengasihi kita semua. Amin.